Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Kok suaranya kok lemas gitu ya, ini udah pada buka puasa apa belum ini? Ya sekali lagi Shalom. Ya puji nama Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa sore hari ini kita boleh bersama-sama kembali ada di dalam ibadah, ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan saya percaya melalui persekutuan dengan Tuhan kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati anugerah kasih, dan juga kita boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, majelis, dan juga segenap jemaat yang memberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama menggumuli dan memperhatikan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya telah siapkan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang akan menjadi perhatian kita bersama-sama. Firman Tuhan ini saya beri tema yaitu hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukan bagian ini, maka izinkan saya sekali lagi mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca ayat yang ketiga dan Bapak Ibu berkenan untuk membaca ayat yang keempat, dan seterusnya kita akan bergantian sampai kepada ayat yang ke-14. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan kiranya firman ini menjadi berkat, kekuatan, bahkan merema di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Matius pasalnya yang ke-24 mulai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada sore hari ini kami membuka hati kami. Biarlah kiranya Tuhan yang berbicara dalam hati kami, pikiran kami melalui firman-Mu ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat mengerti dan memahami rencana-rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Sekalipun secara manusia banyak keterbatasan kami, tetapi kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Urapi kami semua, secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu, bahkan seluruh hidup hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat pungkiri bahwa saat-saat ini kita sering dan sedang banyak mendengar atau melihat, ya, baik itu melalui media sosial, tentang ketegangan politik secara global, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah orang yang aktif mengikuti informasi atau kabar-kabar di media sosial, maka Bapak Ibu Saudara tentunya tidak akan ketinggalan informasi terkait dengan ketegangan-ketegangan politik yang terjadi saat ini secara global di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya peperangan antara bangsa dengan bangsa. Kalau yang sekarang ini yang sedang sangat-sangat baru, Bapak Ibu Saudara, yang kita dengar itu adalah peperangan antara Israel, Amerika dengan Iran, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan situasi ini ketika kita lihat, ketika kita ikuti informasinya, maka hal ini juga pasti akan membuat kita berpikir bagaimana dan akan seperti apa keadaan dan situasi dunia yang akan datang. Belum lagi kita melihat fenomena-fenomena yang lainnya yang saat ini juga muncul, Bapak Ibu Saudara. Baik itu fenomena-fenomena alam, ya, di mana-mana terjadi bencana-bencana yang kadang-kadang membuat kita heran, yang kadang-kadang membuat kita prihatin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah bayangkan fenomena-fenomena alam yang begitu luar biasa terjadi dan memakan korban yang begitu banyak. Banyak orang yang kehilangan keluarga, banyak orang yang kehilangan nyawa, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan dampak yang lainnya yang dihadapi oleh karena fenomena-fenomena alam yang terjadi. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan manusia pada khususnya, banyak juga fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan kemerosotan moral yang saat ini begitu luar biasa. Kalau kita juga mengikuti di media sosial, maka kita sering kali menemukan atau melihat, membaca, bahkan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kemerosotan moral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua hal yang terjadi ini memberikan suatu pesan sebetulnya kepada kita, bahwa dunia yang sedang kita diami ini, dunia yang sedang kita tempati saat sekarang ini, dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada, menunjukkan bahwa dunia yang kita tempati ini bukanlah dunia yang semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu menjadi semakin nyaman, tetapi membuat kita bisa saja semakin gelisah, bisa saja semakin bingung, bisa saja semakin mengalami sesuatu hal yang tak menentu di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi realita yang terjadi saat sekarang ini, atau menghadapi situasi-situasi yang memang terjadi saat sekarang ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudara.
Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu ialah kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang perjalanan dunia. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang perjalanan manusia. Bagaimana firman Tuhan berbicara tentang segala gejolak, fenomena-fenomena yang terjadi, baik itu fenomena-fenomena alam, baik itu fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kita harus kembali kepada Alkitab, kita harus melihat firman Allah yang sebagai dasar rujukan kita untuk bisa memiliki suatu pemahaman, memiliki suatu pengertian, memiliki suatu dasar untuk menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum semua fenomena yang terjadi, jauh sebelum segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, sebetulnya di dalam Alkitab, Yesus sudah pernah membicarakan semuanya itu dengan murid-muridnya. Ketika Yesus ada di dalam pelayanan selama 3,5 tahun di muka bumi ini, Yesus juga tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi dia juga berbicara terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di hari yang akan datang. Dan itu kita temukan salah satunya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24, dikatakan seperti ini di dalam ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya berkata kepadanya, untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini pertanyaan daripada murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dia berkata, katakan kepada kami, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam percakapan ini, Yesus menjawab mulai daripada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi saya hanya ingin dulu fokus kepada ayatnya yang ke-6. Jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus tentang bagaimana atau apa tanda tentang kedatangannya yang kedua kali, lalu kemudian apa tanda terkait dengan akhir daripada kehidupan di muka bumi ini, Yesus menjawab bahwa kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang, dan juga ada fenomena-fenomena yang akan terjadi secara luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat sekarang ini, hal ini mulai terasa di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu, sudah mulai terasa. Dan sangat terasa kita hadapi saat-saat sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa keadaan itu pasti akan terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun itu Bapak Ibu Saudara, maka keadaan situasi yang terjadi saat sekarang ini bahkan seterusnya yang kita tidak tahu seperti apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, selama kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, maka kita akan tetap menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Nah, tetapi ada satu pesan firman Tuhan kepada murid-muridnya ketika Yesus berbicara tentang hal ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nah, saudara, ketika kita mengalami atau melihat
atau merasakan fenomena yang terjadi saat sekarang ini, Tuhan berkata kita harus berawas-awas, kita harus berjaga-jaga, dan Tuhan berkata jangan gelisah. Kita harus tenang. Nah, kita harus tenang menghadapi situasi itu. Kita tidak boleh gegabah menghadapi situasi itu, atau kita tidak boleh terbawa dengan situasi itu. Tetapi sebaliknya Tuhan berkata, kita juga harus berawas-awas, kita harus berjaga-jaga. Berarti ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Nah, disinilah saya ingin membagikan paling tidak ada 3 hal penting yang saya dapatkan daripada pesan firman Tuhan ini, yang harus menjadi perhatian kita di dalam menghadapi segala fenomena, segala keadaan yang terjadi saat-saat sekarang ini. Kita tidak boleh hanya melihat sebagai itu hal yang biasa, tetapi anak-anak Tuhan harus peka dengan hal itu. Lalu anak-anak Tuhan harus mengambil sikap. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus buat, apa yang saya harus, tindakan-tindakan saya harus seperti apa ketika melihat dan memperhatikan situasi-situasi ini. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, karena kita harus menghadapi situasi ini, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi semuanya itu. Saudara-saudara, yang pertama, saya melihat bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini, maka gunakan kesempatan itu untuk membangun pengenalan yang benar pada Kristus. Iya. Kenapa saya mengatakan bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita harus menggunakan kesempatan itu untuk membangun pengenalan akan Kristus. Karena kita akan menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini tantangan itu sudah sering, bahkan banyak dijumpai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-4. Jawab Yesus kepada mereka ini artinya kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa waktunya akan tiba. Ada orang-orang yang mengajar tentang Yesus, bahkan mengaku tentang Yesus, tetapi sebetulnya mereka tidak mengajarkan ajaran Yesus. Dan mereka juga bukan Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa penyesatan itu pasti akan terjadi. Ini ujian kita terhadap pengenalan kita pada Kristus. Kalau kita tidak memiliki pengenalan yang benar pada Kristus, kalau kita tidak memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita akan bisa terjebak dalam situasi ini. Kita bisa saja keliru, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saja salah. Kita bisa saja melenceng di dalam masalah pengajaran akan Kristus. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mengikuti perkembangan pengajaran saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka banyak sekali sekarang ini pengajaran-pengajaran yang begitu luar biasa. Kalau di dalam ilmu teologi itu dikatakan, ya banyak sekarang ini perkembangan teologi kontemporer. Ya, pengajaran-pengajaran yang begitu marak yang muncul saat ini. Macam-macam namanya, macam-macam kedoknya Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya itu bicara tentang firman. Semuanya itu berbicara tentang Alkitab. Mereka juga mengajar berdasarkan Alkitab. Mereka juga mengajar berdasarkan dikatakan firman Tuhan. Mereka juga mengajar berdasarkan kata Yesus. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, apakah kebenaran yang diajarkan itu benar-benar selaras dengan pesan Injil atau tidak? Nah, kalau anak-anak Tuhan
tidak membangun pengenalan yang benar pada Kristus, maka ketika akan muncul pengajaran-pengajaran yang bermacam-macam yang aneh-aneh ini, maka kita mudah goyah di dalam hidup ini. Untuk membangun pengenalan yang benar pada Kristus melalui firman-Nya, itu tidak hanya berbicara bahwa itu adalah rananya orang-orang teolog. Itu adalah rananya orang-orang penafsir. Itu adalah rananya hamba-hamba Tuhan. Itu adalah rananya orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan teologi. Saudara, ketika kita berbicara tentang membangun pengenalan yang benar pada Kristus, itu adalah hal yang penting bagi kita semua. Saudara-saudara di tempat pekerjaan akan ketemu dengan orang yang bermacam-macam latar belakangnya. Bermacam-macam latar belakang teologinya, bermacam-macam latar belakang pengajarannya, bermacam-macam latar belakang doktrinnya. Kalau saudara tidak memiliki suatu kekuatan, kalau saudara tidak memiliki satu pengenalan yang benar kepada Kristus, maka saudara akan mengalami kebingungan. Kita akan mengalami kebingungan, kita akan terbawa oleh keadaan dan situasi di dalam kehidupan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang muncul dan salah satunya tentang seringkali menjadi persoalan itu juga adalah teologi hyper grace. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar namanya teologi hyper grace. Hyper grace itu berbicara tentang anugerah yang berlimpah-limpah. Ya. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Penyayang. Jadi berdosa pun masuk berdosa lagi tidak apa-apa, nanti diampuni, nanti diampuni, nanti diampuni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita itu belajar hidup benar di hadapan Allah. Ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu berlalu, yang baru itu harus datang. Yang baru ini bukan dosa baru, bukan perbuatan yang jahat baru, tetapi yang baru itu maksudnya kehidupan yang selaras dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu memang anugerah. Tetapi anugerah itu dikatakan dalam firman Tuhan tidak boleh kita gunakan untuk hidup di dalam dosa. Anugerah itu harus diterima sebagai kasih karunia, pemberian Allah yang mahal dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu harus menyadarkan kita untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak benar-benar menyadari hal ini, maka kita akan terjebak di dalam namanya hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu jemaat penting sekali. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Jemaat penting untuk baca firman Tuhan. Jemaat perlu untuk mendengarkan pengajaran yang sehat. Pengajaran-pengajaran yang benar-benar selaras dengan firman Tuhan. Karena banyak juga pengajaran-pengajaran yang melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 1. Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Minta tolong untuk bisa ditampilkan ayat ini dan bisa menjadi perhatian kita bersama-sama. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Dia ini yaitu Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ya, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu
kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi saudara, ini semua mengatasnamakan Injil. Ya, tetapi firman Tuhan berkata Injil yang lain. Injil yang lain ini bukan Injil Barnabas, bukan Injil-Injil yang di luar daripada kanon yang sudah dikanonkan Alkitab ini. Tetapi yang dimaksud dengan Injil yang lain adalah pengajaran di luar daripada pengajaran Kristus. Itu terjadi pada zaman gereja mula-mula, dan itu sudah disoroti oleh Alkitab, dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Rasul Paulus juga menasihati Timotius di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat semuanya ini supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengajaran-pengajaran yang tidak selaras dengan firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, kata firman Tuhan. Akan ada waktunya, akan datang waktunya, dikatakan orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi saudara-saudara, ini adalah fenomena yang terjadi terkait dengan bagaimana pengajaran itu begitu luar biasa dihadapi oleh gereja yang ada di dalam gereja mula-mula pada waktu itu. Dan masih ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang menyoroti tentang adanya pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak selaras dengan Injil yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu anak-anak Tuhan harus benar-benar memperhatikan pengajaran firman Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen secara status Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sehat, mana ajaran yang benar-benar selaras dengan firman Tuhan, dan mana ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Karena seringkali untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu juga susah Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu, itu benar-benar kadang-kadang sulit saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin punya pengalaman-pengalaman menghadapi situasi ini. Atau contohlah Bapak Ibu Saudara, sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, kalau orang pesan-pesan online barang begitu ya, kadang-kadang kalau sudah datang barangnya baru, walah ternyata tidak ori begitu ya. Kalau dilihat di promosinya, dilihat di media sosial asli, sama dengan yang asli Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika sudah barangnya datang, sudah kita lihat secara langsung, kadang-kadang kita merasa, wah ternyata kita ketipu. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita masuk di dalam situasi seperti itu. Nah oleh karena itu, selagi ada kesempatan, maka gunakan kesempatan yang ada untuk membangun pengenalan secara pribadi dengan Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita renungkan, yang harus kita benar-benar gumuli di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti Filipus, salah seorang muridnya Tuhan Yesus, yang pernah disentil oleh Tuhan Yesus dengan kalimat yang luar biasa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14, saya membacakan dari sini saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya harap Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Yohanes 14
Mulai ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Telah sekian lama, kata firman Tuhan. Filipus bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kata lain dikatakan sudah cukup lama. Tetapi ada satu persoalan yang muncul di situ. Yesus berkata, engkau tidak mengenal siapa aku. Berarti Filipus, dia hanya mengenal Yesus dari kulit luarnya. Filipus ada masalah di dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga Yesus memberikan perkataan yang seperti itu. Nah saudara-saudara, jangan sampai kita seperti ini. Tetapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengenal siapa Yesus. Yang benar-benar memiliki pengenalan yang benar kepada Yesus. Sehingga ketika ada pengajaran, ada goncangan-goncangan masalah tentang doktrin apapun, kita tidak mudah goyah, tetapi kita tetap teguh di dalam Dia. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Pengenalan yang benar pada Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, rajinlah baca firman Tuhan. Kita mengenal siapa Yesus, salah satunya itu melalui membaca firman Tuhan. Dan juga melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Dia. Tetapi bicara tentang pengajaran, maka kita harus mengenal Dia melalui firman-Nya. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita menghindari persekutuan-persekutuan. Masuklah di dalam persekutuan. Supaya saudara bertumbuh di sana. Mendengar firman di sana. Dan saudara bisa berakar, bahkan berbuah di dalam pengenalan akan Kristus. Jadi saudara, di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka gunakan kesempatan untuk membangun pengenalan yang benar pada Kristus. Itu menjadi berkat bagi kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah bisa ditolong untuk ini? Tidak bisa. Oke, terima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup ini, maka pergunakan kesempatan yang ada itu untuk jadi teladan iman dan kesetiaan pada Kristus di tengah kesulitan dan penderitaan. Jadikan kesempatan itu untuk menjadi teladan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita akan menghadapi ujian secara pribadi, secara individu itu akan terjadi. Jelas dikatakan bahwa orang-orang percaya akan masuk di dalam keadaan seperti ini. Dikatakan disiksa, dibunuh, dibenci. Bukan karena apa-apa, tetapi dikatakan oleh karena nama Yesus. Oleh karena iman kepada Yesus Kristus, saudara akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami bermacam-macam penderitaan yang begitu luar biasa. Dan disitulah ujian ini akan begitu luar biasa. Dan saudara-saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan banyak orang akan murtad.
Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Oleh karena ketika tidak kuat imannya di dalam Tuhan, ketika tidak kuat imannya kepada Yesus Kristus, maka ayat 10 ini berkata akan ada yang murtad, akan ada yang menyerahkan saling membenci, banyak nabi palsu, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu dikatakan dampak daripada suatu pergumulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, di dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini, kita harus benar-benar membangun kehidupan kita di hadapan Allah. Kita harus punya namanya dasar yang kuat, yang bisa membuat iman kita itu bisa kokoh di tengah-tengah hal ini. Saudara-saudara, ketika kita tidak bisa menggumuli betul iman kita di hadapan Tuhan, maka kita bisa saja akan masuk di dalam ayat yang ke-10 ini. Ayat yang ke-10 itu apa dikatakan? Akan murtad. Artinya apa? Tidak lagi mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena penderitaan, oleh karena pergumulan, orang bisa meninggalkan Yesus. Oleh karena masalah, oleh karena tekanan, orang bisa saja saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan masih banyak dampak-dampak yang bisa akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi disinilah diperlukan keteladanan iman daripada orang-orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjadi teladan iman dan kesetiaan pada Kristus di tengah kesulitan dan penderitaan itu? Saudara dan saya, kita harus benar-benar berdoa. Biarlah kiranya Tuhan yang memakai kita untuk bisa menjadi teladan di dalam menghadapi segala pergumulan. Di zaman sekarang ini, saudara, berbicara tentang orang pintar itu banyak. Berbicara tentang kemudahan untuk pengetahuan itu banyak sekali orang yang sangat mudah mendapatkan pengetahuan. Kenapa? Karena kita hidup di era atau di zaman yang serba maju. Saudara-saudara kalau punya handphone, apa saja yang saudara mau cari Bapak Ibu Saudara, pengetahuan apa, saudara bisa dapatkan melalui internet. Apalagi sekarang ini ada namanya aplikasi AI. Saudara mau mencari informasi apa, banyak saudara bisa dapatkan. Tidak perlu pun saudara sekolah secara formal, saudara bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Beda dengan dulu. Dulu orang kalau mau mendapatkan informasi ilmu pengetahuan itu harus sekolah supaya mendapat informasi di sekolah itu. Tetapi sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, saudara bisa browsing, bisa dapat informasi-informasi pengetahuan yang begitu luar biasa. Tinggal saudara mau belajar atau tidak. Artinya apa? Pengetahuan sangat mudah. Orang bisa saja punya pengertian, pemahaman, pintar. Tidak harus melalui sekolah formal Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang sekolah formal itu penting. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, yang mahal saat ini bukan justru pengetahuan, tetapi keteladanan hidup Bapak Ibu Saudara. Itu yang mahal. Yang saat ini banyak orang yang kehilangan keteladanan. Siapa yang bisa memberikan keteladanan iman, keteladanan karakter, keteladanan moral, keteladanan perbuatan di dalam perjalanan kehidupan di muka bumi ini. Yang begitu banyak sekali pergumulannya, banyak tuntutannya, banyak hal-hal yang bisa membuat orang yang tadinya jujur tidak menjadi jujur lagi. Yang tadinya baik tidak menjadi baik lagi. Yang tadinya melakukan kebenaran, akhirnya berubah, tidak melakukan kebenaran. Oleh karena situasi, keadaan yang terjadi. Nah saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Amin. Tuhan ingin supaya saudara dan saya tidak gugur di tengah jalan di dalam iman kita kepada Allah. Tidak gugur di tengah jalan pengenalan atau kasih kita kepada Kristus. Tetapi Tuhan mau supaya kita dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan ayat yang ke-13. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya.
kesudahannya. Ini merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di dalam perjalanan itu kita akan diuji secara luar biasa. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, mereka dikatakan akan menerima upah daripada kesetiaannya itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita pegang, yang harus kita imani dalam hidup ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan itu yang memegang kendali dalam hidup ini. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya yang baru-baru ini saya alami. Saudara-saudara, tanggal 19 Februari, saya itu ada kunjungan pelayanan ke Kalimantan Barat, Bapak Ibu Saudara. Sampai tanggal 26 Februari, jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Jauh-jauh hari kita sudah jadwalkan, kita sudah perhitungkan semuanya untuk keberangkatan dan kegiatan yang akan dikerjakan di sana. Kami memang fokus untuk mengunjungi daerah-daerah pelayanan kita yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan juga sekaligus mempromosikan kampus kita, kampus STT Efata. Jadi dua visi sebetulnya yang saya bawa di dalam kunjungan itu. Satu, untuk memang ingin mengunjungi gereja-gereja lokal yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Dan yang kedua adalah untuk mempromosikan STT Efata. Nah, saudara-saudara, ketika masih tahun 2025 kami sudah mulai rancang untuk kegiatan ini, berjalan waktu, singkat cerita. Ketika 1 minggu lagi saya bersama dengan rekan hamba Tuhan untuk berangkat, dan semua jadwal kita sudah jadwalkan dan sangat padat dari tanggal 19 sampai di sana, tanggal 20 sudah masuk kunjungan ke gereja-gereja lokal, sampai tanggal 26 kami pulang, tidak ada satu hari pun yang tidak kami gunakan untuk kegiatan. Jadi sangat padat waktu itu. Nah, 1 minggu sebelum saya berangkat, saya itu tiba-tiba mengalami satu keadaan di mana saya itu satu sisi saya mulai takut atau mulai khawatir dengan kondisi saya. Karena dada saya ini saya rasa kayak berat dan mulai sesak rasanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya merasa dada saya ini sering sakit dan sesak. Saya mulai berpikir macam-macam. Wih, ini jangan-jangan jantung kah? Atau sakit apakah? Begitu ya. Saya mau periksa ke dokter. Saya khawatir kalau dokter vonis macam-macam. Waduh, ini kalau saya periksa ke dokter, lalu dokter ngomongnya ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu apa yang saya sudah rancangkan ini pasti juga akan batal, pasti akan berubah dan lain sebagainya. Banyak dalam pikiran saya. Akhirnya sampai saya cari yang jual jamu di air mancur, Bapak Ibu Saudara, yang di kota itu. Saya beli jamu, saya langsung minum di situ jamu yang untuk mengurangi rasa sakit kalau sesak. Dan saya minum itu. Tapi setelah saya minum, rasanya kok muncul terus Bapak Ibu Saudara. Sampai kepada besok saya sudah mau berangkat, saya itu masih ada di dalam kebingungan. Berangkat tidak. Karena saya pikir sampai di sana itu saya kegiatannya akan padat. Saya bukan sampai di sana akan istirahat atau sesuatu hal yang ringan. Berat medan pelayanan di wilayah Kalimantan itu berat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan masuk di wilayah yang sangat sulit. Nah, saudara-saudara, ketika saya ada di dalam situasi itu, lalu kemudian saya hanya berdoa kepada Tuhan. Istri saya pun saya tidak kasih tahu. Karena kalau saya kasih tahu ke istri saya, pasti komentarnya akan macam-macam dan akan bisa membuat saya bisa berangkat atau batal sekalian berangkatnya. Nah, saudara-saudara, saya memang betul-betul hanya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya mau berangkat atau tidak? Kalau memang saya mau berangkat, apa yang menjadi dasar saya untuk berangkat ini? Karena tiket semuanya sudah dibeli, semua yang dipersiapkan sudah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya merasakan tentang diri saya tidak baik-baik saja. Saya juga tidak share ke rekan
yang akan berangkat bersama dengan saya termasuk Korwil di wilayah Kalimantan Barat juga saya tidak kasih tahu. Lalu kemudian saya diingatkan satu firman Tuhan. Ketika saya bergumul itu bahwa burung pun itu jatuh karena seizin Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Itu kalimat itu muncul terus dalam pikiran saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menggumuli itu, jadi saya tidak menemukan spesifik ayat, tapi saya tahu saya pernah membaca ayat itu dan itu terus kalimat itu muncul dalam pikiran saya bahwa burung pun itu dijaga dipelihara oleh Tuhan, apalagi anak manusia atau anak Tuhan. Itu terus dan akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menjaga dan melindungi saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya berangkatlah. Saya berangkat tanggal 19, kemudian singkat cerita berangkat. Dan puji Tuhan selama saya pelayanan di Kalimantan Barat sampai pulang. Rasa sakit itu hilang Bapak Ibu Saudara. Rasa sakit itu hilang. Selama saya pelayanan di Kalimantan Barat. Saya tidak tahu apa dan bagaimana, tetapi saya semakin merasa badan saya semakin rasa sakit itu semakin hilang. Walaupun memang ada hal yang baru, capek, ya pegal, tetapi bukan lagi yang saya rasakan ketika saya berangkat. Dan sampai hari ini saya merasakan badan saya fit oleh karena pertolongan dan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pengalaman yang saya alami dengan Tuhan. Secara manusia Bapak Ibu Saudara. Ada kekhawatiran. Ada kebimbangan berangkat tidak. Kalau saya hanya mengikuti apa yang menjadi kekhawatiran saya tidak akan mungkin berangkat. Tidak akan mungkin. Tetapi ketika saya membawa kepada Tuhan, ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, suara itu muncul Bapak Ibu Saudara, mengingatkan saya dan itu memantapkan saya untuk melangkah dan saya merasakan bagaimana Tuhan menolong saya di dalam pelayanan. Baik berangkat maupun pulang saya bisa mengunjungi gereja-gereja, saya bisa berdiskusi dengan teman-teman apa yang menjadi pergumulan di lapangan dan lain sebagainya. Dan saya pulang dengan keadaan yang sehat. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ujian, pergumulan, tantangan itu pasti akan dihadapi. Selama kita menjalani hidup ini, tetapi bagaimana iman kita, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, iman kita akan Tuhan harus melampaui setiap pergumulan-pergumulan itu. Semakin besar pergumulan ada, maka kita seharusnya semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin besar pergumulan yang ada, semakin kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita harus jadi teladan. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, anak-anak Tuhan harus jadi teladan di dalam kehidupannya. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, banyak orang yang diberkati di dalam hidup ini. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa di dalam perjalanan hidupmu. Tetapi ketika ada pergumulan yang engkau hadapi, masuklah di dalam hadirat Tuhan. Seperti Yesus. Ketika mau menghadapi salib, Yesus dikatakan masuk dalam taman Getsemani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam firman Tuhan. Sampai dikatakan malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya. Menguatkan dia. Dan dia bisa menjalani segala proses sampai menyelesaikan sampai akhir. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat hal ini. Yesus berkata akan ada pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita terus beriman. Mari kita jadi teladan iman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan yang terakhir adalah kesempatan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-20, pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Diberitakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudara, mari kita juga belajar untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil. Ini tugas kita. Sebagai orang-orang percaya ketika saudara diberi kesempatan oleh Tuhan.
untuk hidup dalam bidang apapun itu. Jadikan setiap kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Banyak orang yang di luar sana yang belum mendengar Injil, yang mungkin menunggu siapa yang bisa memberitakan Injil kepadanya. Bisa saja kita, tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita mendoakan pekabaran Injil. Libatkan diri kita dalam pemberitaan Injil. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Bisa melalui doa-doa kita. Saudara, banyak di luar sana orang yang sedang berjuang dalam pemberitaan Injil. Termasuk yang saya lihat ketika saya turun di lapangan di Kalimantan Barat kemarin, saya melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di dalam memberitakan Injil. Mereka begitu luar biasa, mereka menghadapi tantangan pergumulan dalam pemberitaan Injil. Mereka membutuhkan doa-doa kita. Mari kita doakan. Kalau kita punya berkat, kalau kita punya dana, Bapak Ibu Saudara, jangan eman-eman untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Engkau sedang melakukan pekerjaan yang baik. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi mari kita lihat pekerjaan Tuhan. Gereja Tuhan mulai dibangun, gereja Tuhan mulai terus dirintis. Mari kita terlibat di dalamnya, mendukung pelayanan-pelayanan yang ada, supaya melalui kita Injil diberitakan, nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan ini. Jadi jadikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri dunia penuh gejolak. Namun apapun yang terjadi, saya katakan, mari kita terus membangun hidup kita dengan Tuhan. Ya. Bangun pengenalanmu akan Tuhan, supaya engkau tidak mudah terombang-ambing. Jadilah teladan iman. Di tengah-tengah kesulitan saat sekarang ini, banyak orang yang mulai kebingungan. Anak-anak Tuhan harus hadir membawa terang di tengah-tengah itu. Nyatakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, jadilah orang-orang yang ikut di dalam bagian pemberitaan Injil. Biarlah Injil kerajaan surga terus dikumandangkan melalui kita semua. Tuhan memberkati. Amin.